Kesunyian sering disalahartikan sebagai sesuatu yang negatif. Banyak orang menghindarinya karena takut merasa kesepian atau tidak relevan di tengah kehidupan sosial yang sibuk. Namun kesunyian tidak selalu berarti kesepian. Di sisi lain, ia dapat menjadi salah satu alat paling kuat untuk menemukan kebahagiaan sejati dalam hidup. Dalam momen sunyi, kita diberi kesempatan untuk mengenal diri sendiri dengan lebih baik. Kesunyian adalah ruang di mana kita bisa berpikir, merenung, dan menemukan makna yang lebih dalam dari kehidupan kita. Daripada melihatnya sebagai sesuatu yang menakutkan, kesunyian dapat menjadi tempat perlindungan dan sumber inspirasi. Video ini akan mengupas 15 alasan mengapa kesunyian bisa membawa kebahagiaan. Kami akan melihat bagaimana momen-momen sunyi dapat menjadi cara untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Mulai dari membantu mengenal diri sendiri hingga menciptakan kreativitas yang lebih besar. Mari kita mulai dan temukan kualitas kesunyian yang sering terabaikan. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alasan kesunyian bisa membawa kebahagiaan. Yang pertama, yaitu adalah kesunyian membantu mengenal diri sendiri. Dalam kesibukan sehari-hari, kita seringkali kehilangan waktu untuk benar-benar mengenal siapa diri kita. Kesunyian memberikan ruang untuk refleksi dan introspeksi, yang sangat penting untuk memahami apa yang kita inginkan dalam hidup. Tanpa gangguan dari luar, kita dapat mendengar suara hati kita dengan lebih jelas. Saat berada dalam kesunyian, kita cenderung mempertanyakan apa yang membuat kita bahagia, apa yang menjadi prioritas, dan apakah hidup kita selaras dengan nilai-nilai kita. Proses ini membantu kita menyadari kekuatan dan kelemahan diri, sekaligus menemukan tujuan yang lebih besar dalam hidup. Kesunyian juga membuka pintu untuk evaluasi diri. Kita dapat melihat kembali keputusan yang telah kita buat, mengenali pelajaran dan kegagalan, dan merayakan pencapaian kecil yang sering terlupakan. Dalam momen ini, kita memahami bahwa perjalanan hidup tidak harus selalu sempurna. Selain itu, mengenal diri sendiri melalui kesunyian memungkinkan kita untuk lebih percaya diri. Kita tidak lagi bergantung pada validitas dari orang lain karena kita tahu siapa kita sebenarnya dan apa yang kita perjuangkan. Ini memberikan kebahagiaan yang mendalam karena kita hidup dengan kejujuran terhadap diri sendiri. Dengan mengenal diri sendiri secara lebih baik, kita juga bisa memperbaiki hubungan dengan orang lain. Kesunyian membantu kita mengenali bagaimana cara berinteraksi yang lebih baik dan menumbuhkan empati terhadap sesama. Dengan cara ini, kebahagiaan kita tidak hanya tumbuh dari dalam, tetapi juga dari hubungan yang lebih harmonis. Kemudian, alasan kesunyian bisa membawa kebahagiaan yang kedua adalah kesunyian membantu mengurangi stres. Stres adalah bagian dari kehidupan modern yang seringkali sulit dihindari. Namun kesunyian bisa menjadi salah satu cara paling efektif untuk meredakannya. Ketika kita menyendiri, kita memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk pulih dari tekanan yang terus menumpuk. Kesunyian memungkinkan kita untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia luar. Tanpa gangguan, kita bisa fokus pada pernapasan, meditasi, atau sekedar menikmati keheningan. Aktivitas-aktivitas sederhana ini memiliki efek luar biasa dalam menenangkan sistem saraf dan menurunkan tingkat hormon stres seperti kortisol. Selain itu, dalam kesunyian kita bisa memproses emosi negatif yang mungkin kita pendam. Alih-alih melarikan diri dari stres, kita belajar untuk menghadapinya dengan cara yang lebih sehat. Proses ini tidak hanya membantu kita merasa lebih baik, tetapi juga membuat kita lebih tangguh menghadapi tantangan di masa depan. Bagi sebagian orang, kesunyian adalah waktu untuk terhubung dengan alam. Berjalan sendiri di taman atau mendengarkan suara burung dapat membawa kedamaian yang sulit ditemukan di tempat ramai. Aktivitas seperti ini memberikan rasa keterhubungan dengan dunia yang lebih besar dan memperkaya pengalaman hidup kita. Pada akhirnya, mengurangi stres melalui kesunyian memberikan kebahagiaan yang tulus. Kita merasa lebih ringan, lebih fokus, dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang. Kesunyian bukan sekedar pelarian, melainkan cara untuk menyembuhkan diri secara menyeluruh. Kemudian alasan kesunyian bisa membawa kebahagiaan yang ketiga adalah kesunyian meningkatkan kreativitas. Kesunyian adalah ladang subur bagi ide-ide kreatif. Tanpa distraksi, otak kita memiliki kebebasan untuk berpikir secara mendalam dan mengeksplorasi solusi baru. Banyak tokoh besar dalam sejarah seperti Leonardo da Vinci dan Nikola Tesla dikenal mengandalkan kesunyian untuk menciptakan karya mereka. Ketika kita menyendiri,
kita memiliki waktu untuk memikirkan hal-hal yang sering terabaikan dalam kesibukan. Pikiran kita dapat menghubungkan titik-titik yang tampaknya tidak berhubungan dan menghasilkan ide-ide segar. Proses ini tidak mungkin terjadi jika kita terus-menerus terganggu oleh ponsel, email, atau percakapan yang tiada henti. Kesunyian juga memberikan ruang untuk eksperimen. Tanpa tekanan dari opini orang lain, kita bisa mencoba hal-hal baru tanpa takut gagal. Proses ini adalah bagian penting dari inovasi dan pertumbuhan kreatif. Bahkan dalam kegiatan sehari-hari, kesunyian membantu kita melihat masalah dari perspektif yang berbeda. Misalnya, seorang penulis yang mengalami kebutuhan ide seringkali menemukan inspirasi saat ia berjalan sendiri atau bermeditasi. Hal ini menunjukkan bahwa kreativitas seringkali muncul ketika kita memberi ruang pada diri sendiri. Pada akhirnya, kreativitas yang lahir dari kesunyian tidak hanya membawa kebahagiaan bagi diri sendiri, tetapi juga dapat menginspirasi orang lain. Karya-karya yang diciptakan dalam kesunyian memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Kemudian alasan kesunyian bisa membawa kebahagiaan. Yang keempat adalah kesunyian membantu kita menyadari hal-hal yang sederhana. Di tengah kesibukan, kita seringkali melewatkan keindahan dalam hal-hal kecil. Kesunyian memberi kita kesempatan untuk memperhatikan detail yang sebelumnya tidak kita sadari. Seperti keindahan sinar matahari pagi, bunyi gemerisik daun, atau aroma kopi yang baru diseduh. Ketika kita sendirian, pikiran kita menjadi lebih peka terhadap pengalaman sehari-hari. Hal-hal yang sederhana namun bermakna ini membantu kita menghargai kehidupan dengan cara yang lebih mendalam. Kita menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar atau megah, tetapi dari momen-momen kecil yang kita alami setiap hari. Kesunyian juga membuat kita lebih sadar akan rasa syukur. Ketika kita berhenti sejenak dan merenungkan hidup kita mulai melihat betapa banyak hal yang sudah kita miliki. Rasa syukur ini adalah fondasi kebahagiaan yang tahan lama. Dalam kesunyian, kita belajar untuk menikmati waktu tanpa harus tergesa-gesa. Misalnya membaca buku favorit atau hanya duduk menikmati pemandangan. Aktivitas ini memberikan rasa damai yang sulit ditemukan dalam keramaian. Pada akhirnya, kesunyian membantu kita memahami bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Kebahagiaan ada di sekeliling kita, dalam hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Kemudian alasan kesunyian bisa membawa kebahagiaan yang kelima adalah kesunyian memperkuat koneksi spiritual. Kesunyian seringkali menjadi jalan bagi banyak orang untuk terhubung dengan sisi spiritual mereka. Dalam keheningan, kita memiliki kesempatan untuk merenungkan makna hidup dan hubungan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Bagi sebagian orang, kesunyian adalah waktu untuk berdoa atau bermeditasi. Aktivitas ini membantu kita merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta atau alam semesta. Koneksi ini memberikan kedamaian batin yang mendalam dan rasa tujuan dalam hidup. Kesunyian juga memungkinkan kita untuk mengeksplorasi nilai-nilai yang kita anut. Kita menjadi lebih sadar akan prinsip-prinsip yang membimbing kita dan bagaimana cara kita menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Dalam momen sunyi, kita seringkali menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar yang sebelumnya sulit kita pahami. Keheningan memberikan ruang untuk refleksi mendalam, yang membantu kita menemukan arah hidup yang lebih jelas. Pada akhirnya, kesunyian membantu kita merasa lebih terhubung dengan dunia di sekitar kita. Koneksi spiritual ini tidak hanya membawa ketenangan, tetapi juga kebahagiaan yang abadi. Kemudian alasan kesunyian bisa membawa kebahagiaan yang keenam adalah kesunyian membantu kita mengembangkan fokus. Hidup di era digital seringkali membuat kita sulit untuk fokus. Namun, kesunyian dapat menjadi alat yang ampuh untuk melatih konsentrasi. Tanpa gangguan dari suara atau notifikasi, kita dapat mencurahkan perhatian penuh pada apa yang sedang kita lakukan. Ketika kita bekerja atau belajar dalam kesunyian, produktivitas kita meningkat. Pikiran kita menjadi lebih tajam dan kita dapat menyelesaikan tugas dengan lebih efisien. Ini juga membantu kita merasa lebih puas dengan hasil yang kita capai. Kesunyian juga memungkinkan kita untuk lebih fokus pada tujuan jangka panjang. Dalam momen-momen ini, kita dapat mengevaluasi apakah langkah-langkah yang kita ambil sudah selaras dengan impian kita. Proses ini memberikan arah yang jelas dalam hidup kita. Melalui kesunyian, kita belajar untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dan memprioritaskan apa yang benar-benar berarti.
Fokus yang tajam ini membuat kita lebih yakin dalam mengambil keputusan dan menjalani hidup dengan keyakinan. Pada akhirnya, kemampuan untuk fokus adalah salah satu kunci kebahagiaan. Ketika kita dapat memberikan perhatian penuh pada apa yang penting, kita merasa lebih terorganisir dan tenang. Kemudian alasan kesunyian bisa membawa kebahagiaan. Yang ketujuh adalah kesunyian mengajarkan kemandirian emosional. Dalam kesunyian, kita belajar untuk menjadi lebih mandiri secara emosional. Tanpa kehadiran orang lain, kita terpaksa menghadapi emosi kita sendiri, baik itu kesedihan, kegembiraan, atau ketakutan. Proses ini membantu kita menjadi lebih kuat dan lebih bijak dalam mengelola perasaan kita. Kesunyian memungkinkan kita untuk memproses emosi dengan cara yang sehat. Kita belajar untuk menerima emosi apapun yang muncul, tanpa mencoba melarikan diri darinya. Proses ini membantu kita tumbuh secara emosional dan menjadi lebih tangguh. Selain itu, kesunyian mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada orang lain. Kita menyadari bahwa kita bisa menemukan kebahagiaan dari dalam diri sendiri tanpa harus mengandalkan validasi atau dukungan dari luar. Dalam kesunyian, kita juga belajar untuk memahami dan memaafkan diri sendiri. Kita menyadari bahwa tidak apa-apa untuk merasa sedih atau gagal, selama kita terus bergerak maju. Kemandirian emosional ini membawa rasa damai yang mendalam. Pada akhirnya, kemampuan untuk mandiri secara emosional membuat kita lebih percaya diri dan lebih siap menghadapi tantangan hidup. Kita menemukan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari luar. Kemudian alasan kesunyian bisa membawa kebahagiaan. Yang kedelapan adalah kesunyian meningkatkan kemampuan mendengarkan. Di tengah kesibukan dan kebisingan, kemampuan kita untuk mendengarkan seringkali terabaikan. Namun kesunyian mengajarkan kita seni mendengarkan, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Ketika kita sendirian, kita lebih sadar akan pikiran dan perasaan yang muncul di dalam diri. Kita belajar untuk mendengarkan suara hati dan intuisi kita dengan lebih jelas. Hal ini membantu kita mengambil keputusan yang lebih bijak dan sesuai dengan nilai-nilai kita. Selain itu, kesunyian membuat kita lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Dalam keheningan, suara-suara kecil seperti kicauan burung atau gemericik air menjadi lebih bermakna. Kemampuan ini dapat diterapkan dalam hubungan sosial, di mana kita menjadi pendengar yang lebih baik bagi orang lain. Ketika kita terbiasa dengan kesunyian, kita juga lebih mampu untuk memahami apa yang tidak diucapkan oleh orang lain. Bahasa tubuh, nada suara, atau ekspresi wajah menjadi lebih mudah ditangkap, sehingga kita dapat merespons dengan lebih empati dan pengertian. Pada akhirnya, kemampuan mendengarkan yang diasah melalui kesunyian membuat hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain menjadi lebih baik. Hal ini menciptakan kebahagiaan yang lahir dari pemahaman dan koneksi yang lebih mendalam. Kemudian alasan kesunyian bisa membawa kebahagiaan. Yang kesembilan adalah kesunyian membantu mengatasi ketakutan. Banyak ketakutan yang kita miliki sebenarnya lahir dari kebisingan mental dan sosial. Kesunyian memberi kita ruang untuk menghadapi ketakutan ini secara langsung dan mengatasinya. Ketika kita berada dalam kesunyian, tidak ada tempat untuk melarikan diri dari pikiran yang menakutkan. Awalnya ini mungkin terasa tidak nyaman, namun seiring waktu kita belajar untuk menghadapinya dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Kesunyian juga membantu kita memahami akar dari ketakutan kita. Misalnya, apakah ketakutan itu berasal dari pengalaman masa lalu atau hanya imajinasi kita sendiri? Dengan memahami sumbernya, kita dapat menemukan cara untuk mengatasinya dengan lebih efektif. Dalam kesunyian, kita juga dapat melatih keberanian secara bertahap. Misalnya, dengan merenung atau bermeditasi, kita belajar untuk menerima ketakutan kita tanpa membiarkannya mengendalikan hidup kita. Ini memberi kita kekuatan untuk melangkah maju dengan keyakinan. Pada akhirnya, kesunyian mengajarkan kita bahwa ketakutan hanyalah bagian dari pikiran kita yang bisa diatasi. Dengan menghadapinya, kita menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sebelumnya terasa sulit diraih. Kemudian alasan kesunyian bisa membawa kebahagiaan. Yang ke-10 adalah kesunyian membantu mengasah kreativitas visualisasi. Kesunyian tidak hanya memberi ruang untuk berpikir, tetapi juga membuka pintu untuk visualisasi. Dalam momen sunyi, kita dapat membayangkan impian dan tujuan kita dengan lebih jelas seolah-olah sudah mencapainya. Ketika kita duduk sendiri dalam keheningan, pikiran kita bebas untuk melayang. Kita bisa membayangkan bagaimana rasanya mencapai tujuan besar,
seperti karir yang sukses, hubungan yang bahagia, atau perjalanan ke tempat yang kita impikan. Proses ini memberi motivasi dan arah dalam hidup. Visualisasi dalam kesunyian juga membantu kita merencanakan langkah-langkah konkret untuk mencapai impian kita. Tanpa gangguan, kita dapat memetakan strategi, memperkirakan tantangan, dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Selain itu, visualisasi yang dilakukan dalam kesunyian meningkatkan optimisme kita. Ketika kita fokus pada gambaran positif, kita menjadi lebih percaya diri dan yakin bahwa kita mampu mewujudkannya. Energi positif ini adalah fondasi kebahagiaan. Pada akhirnya, kesunyian memberikan ruang bagi imajinasi dan visualisasi yang menginspirasi kita untuk bertindak. Proses ini tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga membantu kita mencapai hal-hal yang kita inginkan dalam hidup. Kemudian alasan kesunyian bisa membawa kebahagiaan yang ke-11 adalah kesunyian memberi ruang untuk penyembuhan diri. Hidup penuh dengan luka emosional, baik yang kecil maupun besar. Kesunyian adalah ruang di mana kita dapat memulihkan diri tanpa distraksi dari luar. Dalam keheningan, kita bisa menghadapi emosi-emosi yang sulit dengan cara yang lebih sehat. Misalnya, kita dapat merenungkan pengalaman yang menyakitkan tanpa merasa dihakimi atau tergesa-gesa untuk melupakannya. Proses ini adalah bagian penting dari penyembuhan. Kesunyian juga memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran kita untuk pulih dari stres. Dengan menghindari kebisingan, kita menciptakan lingkungan yang mendukung keseimbangan emosional dan fisik. Hal ini membantu kita merasa lebih ringan dan lebih kuat. Selain itu, dalam kesunyian, kita seringkali menemukan kebijaksanaan dari pengalaman yang sulit. Kita belajar untuk menerima apa yang tidak bisa kita ubah dan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Sikap ini membawa kedamaian yang mendalam. Pada akhirnya, penyembuhan yang terjadi dalam kesunyian membuat kita merasa lebih utuh dan bahagia. Kita tidak lagi terjebak dalam luka masa lalu, tetapi bergerak maju dengan keyakinan dan kekuatan baru. Kemudian alasan kesunyian bisa membawa kebahagiaan yang ke-12 adalah kesunyian mengajarkan kepedulian pada diri sendiri. Dalam kehidupan yang sibuk, kita sering lupa untuk merawat diri sendiri. Kesunyian adalah momen untuk memberi perhatian penuh pada kebutuhan fisik, emosional, dan mental kita. Ketika kita sendirian, kita bisa mendengarkan tubuh kita dengan lebih baik. Apakah kita merasa lelah? Apakah kita membutuhkan istirahat? Tanpa tekanan dari luar, kita bisa mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan kita. Kesunyian juga memberikan waktu untuk mengeksplorasi hal-hal yang membuat kita bahagia. Misalnya membaca buku, mendengarkan musik, atau bahkan sekedar menikmati teh hangat. Aktivitas-aktivitas ini membantu kita merasa lebih terhubung dengan diri sendiri. Selain itu, kesunyian mengajarkan kita untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak penting. Dengan membatasi gangguan dari luar, kita dapat lebih fokus pada apa yang benar-benar bermakna bagi kita. Ini adalah bentuk kepedulian diri yang penting. Pada akhirnya, kesunyian mengingatkan kita bahwa merawat diri sendiri adalah bagian penting dari hidup yang bahagia. Kita tidak bisa memberikan yang terbaik pada orang lain jika kita tidak menjaga diri kita sendiri terlebih dahulu. Kemudian alasan kesunyian bisa membawa kebahagiaan yang ke-13 adalah kesunyian membantu kita mengembangkan ketahanan mental. Kesunyian adalah latihan untuk menguatkan mental kita. Dalam kesendirian, kita belajar untuk menghadapi tantangan tanpa tergantung pada orang lain, yang pada akhirnya meningkatkan ketahanan diri. Ketika kita berada dalam keheningan, kita dipaksa untuk menghadapi pikiran dan perasaan kita sendiri. Awalnya ini bisa terasa sulit, terutama jika ada emosi negatif. Namun seiring waktu, kita belajar untuk menerima dan mengelola emosi tersebut dengan cara yang sehat. Kesunyian juga membantu kita mengembangkan cara berpikir yang lebih mandiri. Tanpa gangguan dari suara luar, kita dapat merenungkan masalah dan menemukan solusi sendiri. Hal ini memberi rasa percaya diri dan kemampuan untuk menghadapi kesulitan dengan lebih tenang. Selain itu, momen-momen sunyi memungkinkan kita untuk mengenali kekuatan dalam diri kita. Kita mulai melihat bahwa kita mampu bertahan dan bangkit, bahkan dalam situasi yang sulit. Ketahanan mental ini menjadi bekal penting dalam menghadapi kehidupan. Pada akhirnya, kesunyian mengajarkan kita bahwa kita lebih kuat dari yang kita kira.
ketahanan mental yang tumbuh dari momen-momen sunyi membawa rasa damai dan kebahagiaan yang mendalam. Kemudian alasan kesunyian bisa membawa kebahagiaan yang ke-14 adalah kesunyian memberikan waktu untuk memupuk hobi dan minat. Kesunyian adalah kesempatan emas untuk mengeksplorasi hobi dan minat yang sering terabaikan dalam kesibukan sehari-hari. Waktu sendiri memungkinkan kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar kita nikmati. Dalam kesendirian, kita dapat mencoba hal-hal baru tanpa rasa takut dihakimi. Apakah itu melukis, menulis, berkebun, atau memainkan alat musik. Kesunyian memberi ruang untuk kreativitas tumbuh dan berkembang. Proses ini tidak hanya menyenangkan tetapi juga memberi rasa pencapaian. Selain itu, momen sunyi memberi kita waktu untuk mendalami hobi yang sudah ada. Tanpa gangguan, kita bisa fokus sepenuhnya, yang pada akhirnya meningkatkan keterampilan kita. Ini menciptakan rasa puas dan percaya diri yang sulit didapatkan dari aktivitas lain. Hobi yang dilakukan dalam kesunyian juga membantu mengurangi stres. Saat kita tenggelam dalam aktivitas yang kita sukai, pikiran kita menjadi lebih tenang dan kita merasa lebih bahagia. Bahkan hal-hal sederhana seperti membaca buku atau memasak bisa menjadi sumber kebahagiaan. Pada akhirnya, kesunyian mengingatkan kita bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam hal-hal kecil yang kita sukai. Memupuk hobi dan minat dalam kesunyian memberi warna baru dalam hidup kita. Kemudian alasan kesunyian bisa membawa kebahagiaan yang ke-15 atau yang terakhir adalah kesunyian membawa kedamaian yang autentik. Di dunia yang sibuk dan penuh distraksi, kesunyian adalah jalan menuju kedamaian yang sejati. Dalam keheningan, kita menemukan rasa tenang yang tidak dapat diberikan oleh hal-hal eksternal. Kesunyian memungkinkan kita untuk melepaskan diri dari tekanan sosial. Tanpa harus memenuhi ekspektasi orang lain, kita bisa menjadi diri sendiri sepenuhnya. Kebebasan ini membawa rasa damai yang mendalam. Dalam momen sunyi, kita juga dapat menenangkan pikiran yang gelisah. Tanpa kebisingan dari luar, pikiran kita menjadi lebih terorganisir, dan kita merasa lebih ringan. Proses ini membantu kita menjalani hidup dengan cara yang lebih santai dan penuh kesadaran. Kesunyian juga memberi kita ruang untuk merenungkan apa yang benar-benar penting. Dengan melepaskan diri dari distraksi, kita dapat fokus pada hal-hal yang memberi makna dalam hidup. Kedamaian ini membawa kebahagiaan yang lebih tahan lama. Pada akhirnya, kesunyian adalah hadiah yang memberi kita kedamaian yang autentik. Ketika kita belajar untuk menghargainya, kita menemukan bahwa kebahagiaan sejati ada dalam keheningan dan kedamaian hati. Kesunyian seringkali dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebenarnya itu adalah sumber kebahagiaan yang tak ternilai. Dalam kesendirian, kita menemukan diri kita yang sebenarnya, memperkuat mental dan menciptakan kebahagiaan yang tahan lama. Mulailah untuk memberi ruang bagi kesunyian dalam hidup Anda. Jangan takut untuk meluangkan waktu sendiri, karena di sanalah kebahagiaan yang sejati seringkali ditemukan. Semoga video ini menginspirasi Anda untuk melihat kesunyian dengan perspektif yang baru. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.